Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP IT. Iya, mungkin kalau yang dikali itu boleh. Nanti kalau dikali boleh. Kalau satu truk sekalian nggak apa-apa ya. Membangun nggak apa ya. Mungkin itu saja dari saya. SMP IT Keganima. SMP boarding ya. Boarding. Oke, nanti sudah disampaikan ada mau melihat apa, mau melihat batu dan melihat gambar yang ada di sini. Kadang kita Rek, kenapa kesini? Mau melihat batu? Ya. Dari santriwati belum melihat batu. Sekarang kamu melihat batu? Melihat batu, kenapa batu ini kok bisa sampai fenomena ini? Kenapa batuan yang dikebunkan, batuan khususnya yang dikarang terjadi kecelakaan akibat ini? Sama, karang sambung analoginya adalah black box-nya dunia. Salah satu black kalimat ada satu pesawat ini yang disebut sebagai panel atau sumber. Kemudian dibuat suatu rekonstruksi kira-kira dari 180 juta tahun yang lalu. Dia modelnya, dia merupakan suatu rekaman. Kalau Anda punya voice note itu, dia rekaman batu ini yang bisa ke samudra ataupun ke benua. Seperti itu. Posisi ini bumi yang panas ini, dia menyebabkan adanya suatu ketika sama-sama berbuat bertabrakan seperti ini, terjadinya ada suatu gempa bumi. Ini gempa bumi ini direkam HCS, dan gempa bumi ini yang direkam ini harian. Dia direkam setiap hari. Setiap hari ini seperti itu. Sehingga kalau kita kembali ke sekarang, bukan politis, tapi kita sampaikan. Kalau ketika kita lihat ini kan sama polanya, kemudian ini dan polanya, ya sama. Kalau kita lihat dari animasi tadi, Jawa, Kebumen, ini adalah agak dan karang sambung adalah ini. Karang sambung adalah sehingga ketika Biasa permukaan bumi telah menjadi misteri bagi manusia sejak dahulu kala. Ilmu pengetahuan modern berhasil menguak misteri itu dan membuktikan bahwa bumi itu sebagai daratan-daratan. Lempeng-lempeng ini padat dan menumpang di atas mantel bumi yang tersusun atas lelehan magma. Kondisi sekaligus jalur gunung api yang memanjang dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sulawesi. Dan hidup yang lebih baik.
Pertama ada batuan beku, batuan yang terbentuk dari magma yang beku. Ini di lantai satu ini semuanya batuan di luar bumi setelah terjadi letusan gunung api. Contoh batuan ini turun beku ada batuan merupakan batuan yang terbentuk karena ada proses pengendapan dan biasanya didirikan dengan adanya lapisan-lapisan yang bentuknya berlapis-lapis. Contohnya ada batuan kami komunitas yang ada di Karang Sambung. Tadi saya sudah lihat gambar yang bulat-bulat seperti koin. Ini adalah fosil komunitas, fosil hewan kerang yang hidup di laut Jawa ya, yang ada di Karang Sambung batuan ini makanya berada di Pantanopi, ada di Gunung Langse, ada daerah Banyuwangi. Batuan ini yang membuktikan Karang Sambung itu Jangan ke depan. adalah lautan. Diperkirakan dari fosil. Dan contoh yang kedua, batuan sedimen dari jam kayu merah. Jam kayu merah. Batuan ini merupakan batuan sedimen laut dalam. Bentuknya dulunya dari laut dalam. Kalau kita melihat batuan ini harus dilihat ke tengah lautan. Komplek Melange ya, tadi dijelaskan komplek Melange artinya kelompok bangunan. Cirinya sebagai beberapa partikel bangunan. Ini juga terdiri dari koleksi batuan mutu lantai 2. Kali ini ya mineralnya ya. Nah, ini memiliki massa jenis yang sangat padat artinya dengan volume yang sekian. Ini namanya batu galena ya, terdiri dari mineral timbal. Kelihatannya kecil tapi dia ada kompak. Jadi partikel ini sangat banyak. Iya. Nanti teman-teman akan lihat bongkahan kecilnya banyak di sungai. Seismika itu merupakan batuan tertua di Pulau Jawa. Fondasinya Pulau Jawa. Umurnya sekitar 117 juta tahun yang lalu tadi ya ceritanya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak. Nanti setelah dari sini langsung ke kendaraan ya, nanti balik ke sini lagi. Ini udah lama. Nah, kalau yang di ruang koleksi ini sebagian besar adalah koleksi dari Gunung Karang Sambung. Jangan tidak digunakan untuk kegiatan riset atau penelitian. Ini dah. Apa teh? Tasnya boleh ditaruh ke Lihat atas, gak ada yang lihat atas. Nah, sip.
Pikir kok. Ini asli ini? Kalau sih ya nek Korea Apa bekas cangkang ya? diguyur kok ya. Ketone iya sih. Bentar. Gio ini. Mana Zaki asin nih? Mari. Minimal ya tungguin lah ya. Kamu kan di belakang. Nah, ini seneng pertama suara. Gimana ya? Minum dulu. Boleh nanti duduk apa ya? Ya, Bulaki nanti izin menyampaikan sedikit ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya silakan. Nah, ini dari sekitar 30. Nah, terus bertanya, kamu siapa? Saya Oceani. Saya dari Kerak. Oceani apa? Samudra. Ocean Samudra ya. Kenapa kamu di sini? Nah, kita mencari Australia. Oke, saya ingatkan kembali ya, yang terjadi tabrakan lempeng, 2 lempeng ya. Pertama lempeng. Baik, ya. Dari 2 lempeng itu masing-masing ada buktinya. Ya. Buktinya ada di bawah kalian di sini berserakan. Ya. Makanya ya, saya ingin mencek jadi batu rijang. Ada 2 kemungkinan. Dua-duanya merupakan batuan sedimen laut dalam. Kalian udah dapat 2 ya. Satu lagi, yang paling gampang adalah batu. Tiganya selamat, kalian udah dapat. Iya, dari 3 jenis sudah dapat semua perwakilannya. Oke, itu kan pertama dari inilah. Alasannya udah kenapa kita kesini, yang contohnya grafit digunakan adalah industri isi pensi. Sampai ada pertanyaan nggak sampai saat ini? Kuarsa sendiri ya, tidak hanya putih warnanya, ada yang berwarna biru, ada yang berwarna hijau. Enggak, ya kan? Kalau putihnya agak buram dikit, hutan skalamos ya dikenal. Ya. Dimulai dari talkum, kemudian gypsum, kalsit, florid, apetit. Ya. Kemudian ada feldspar, ada kuarsa, topa. Si batu A ini skalanya lebih rendah daripada batu B. Terus dicari semua batu dia eksperimen, dia coba sampai pada akhirnya adalah berlian. Nah, ini adalah 10 skala MOS ya, yang di eksperimen diuji coba oleh Fred. Ini larutan HCl ya, larutan asam. Nah, berarti coba apa yang terjadi? Terjadi sesuatu enggak? Tidak. Oke. Kalau HCl diteteskan pada batu dan tidak terjadi sesuatu, untuk tapi sedikit. Dia berarti batu ini mengandung senyawa yang bersifat silikaan, silika oksida, SiO2. Ya, jadi HCl ya tidak akan bereaksi pada silika. Coba lihat yang ini ya. Ini siapa yang menemukan tadi?
Untuk ya, Pak. Iya, oke ya. Alam baru. Ya. Ya kalian lihat ya. Lihat secara langsung ya, meskipun sama-sama warnanya putih ya. Sama-sama warnanya putih, tapi ketika dia ditetesi HCl, dia akan berbuih. Karbit ya, Pak. Ya, artinya batu yang berbuih ini dia mengandung senyawa karbonat. Karbonat itu kapur ya. Kapur ya. Dari larutan asam ketika bertemu kapur dia akan berbuih. Larutan asam ini adalah salah satu cara sederhana. Cara sederhana kita untuk mengenali batuan. Paling tidak kita bisa mengenali dari kelompok mana batuan itu, ya kan? Kita tahu jadi kalau kita dihadapkan pada batuan yang seperti kristal. Tadi kita lihat ya di museum yang seperti kristal, ingat yang warna putih? Ya. Kalau membawa larutan ini kita bisa tes, kita bisa cek di tetesi HCl. Kalau misalkan dia berbuih, mau belajar batuan pasti di mana? Di Karang Sambung, yaitu satu daerahnya tidak luas. Untuk ini kan namanya kawasan cagar alam geologi Karang Sambung. Sampingnya dari semua, nanti dari lapangan dari sini sampai ke Karang ya. Oke. Nah sekarang kita kembali lagi Karang Sambung. Ada 4 alasan kenapa Karang Sambung di teori tektonik lempeng. Ya, mungkin adik-adik baru dengar ya dasar-dasar teori tektonik lempeng. Itu bisa dipelajari di Karang Sambung. Artinya apa? Bahwa bumi kita adalah bergerak tadi ya. Yaitulah dasar-dasar teori tektonik lempeng. Itu bisa dipelajari sampai hutan, keluar hutan, naik nyebrang sungai, enggak. Kalau mau melihat batuan, entah itu batuan apa aja, cukup dengan kendaraan sudah sampai. Yang ketiga, Indonesia. Itu kalau mau penelitian. Nah, boleh duduk sambil duduk. Sampai nanti ambil dulu. Nah itu tadi daerahnya Ya. Kalau orang geologi itu dia bawa HCl kayak gini. Jadi untuk mengetahui kandungan CaCO3 atau kapur di dalam batuan. Misalnya ini batu pas kita tetesi HCl. Reaksi ya karena merah batu. Nanti yang bisa menjawab tunjuk tangan ya, tunjuk tangan dan menjawab. Kalau benar nanti boleh dijawab. Pertanyaannya adalah judul kita BRIN. Kepanjangan apa dari BRIN? Tunjuk tangan. Terus ya boleh Mbak, siapa namanya? Dinda. Iya. Apa Mbak kepanjangan dari BRIN? Badan Riset dan Informasi Nasional. Kurang tepat. Boleh Mbak siapa? Iya Dinda. Badan Riset dan Inovasi Nasional. Iya. Ini tambahan souvenir dari aku. Semoga bermanfaat ya. Jadi BRIN itu Badan Riset. Biasanya baru. darat. Sedimen laut dalam ya tadi rijang, warnanya merah kayak gini. Rijang. Ya, kalau ini darat. Dari kali, sungai ke bawah. Batu hitam. Lava basal. Dari tiga-tiganya ini, bawah, tengah, atas, beda enggak? Nah, kalau yang ini, Ya, ini sama-sama warnanya merah. Tapi kan dia batuannya berbeda ya. Jadi kalau batu merah kita tetesi. Pendamping. Iya, jadi ustazah ya Us sekarang. Udah lulus kuliah nggih. Sehat ya Us? Rasanya senang juga Nggih. sekarang Sehat-sehat. biasa. Iya. Monggo Us, enak ini enggak apa-apa. Kamu kok bawa-bawa anak seru sih?
Halo. Burung. Burung. Semangat. Kalau pulau ya, di sana kan ada campur pulau, ada 3 jenis batuan ngumpul di sana. Tapi batuan beku ya. Terus sambil mengingatkan tadi penjelasan dari Bapak Beku ya. Jadi batuan beku ya terdiri dari satu jenis batuan. Namanya batu diabas. Ya. Diabas. Ingat tidak? Batuan diabas termasuk batuan beku magiannya membeku di dalam bumi gitu. Entah itu lewat gunung berapi ya kan, sehingga di atasnya itu lama-lama tererosi, terkikis ya. Dan hal ini terjadi selama ya, puluhan atau bahkan ribuan tahun yang lalu. Jadi asalnya dia berada di dalam bumi ya, di bawah lapisan permukaan bumi. Berserakan ya, ada dua ya, ada yang warna putih ya, ada yang warnanya hitam juga. Pegang. Salah batu ya. Kalau batu yang asli sini ya kadang kan ada anak-anak dari sungai dia ngelempar ke sini gitu kan. Padahal dia sudah ditambang, kalau misalnya ditambang ini akan menghasilkan apa? Uang. Padahal batu ini dulunya sampai sana ditambang nanti menghasilkan uang. Nah sekarang di stop, berarti uangnya penting. Tapi yang paling adalah bentuknya kayak gini. Dan batuannya itu adalah tadi ya diabas. Ya, diabas namanya batu diabas. Berarti ini adalah hasil dari gunung api. Kalau dari hasil dari pendinginan gunung api, berarti ini termasuk batuan apa? Batu apa? Batuan apa? Tuh, sebelum dia keluar meletus, dia sudah mendingin. Nah, jejaknya mana? Itu yang atas aja tuh. Yang saya tuh, apa? Garis-garis ya, batuan kayak kolom ya. Nah itu dulunya dia menerus ke atas. Nah, sebelum dia ke permukaan dia sudah itu membentuk namanya heksagonal lagi. Ya, segi 6. Nah, itulah keunikannya itu. Papan ya, itu ada papan mungkin katanya sekarang untuk kepentingan konservasi dan edukasi ya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan tentang batuan dia? Untuk melihat pemandangan. Di sana kita melihat morfologi penampakan perbukitan komplek Melang. Jadi di kawasan Karang makanya antara 9 sampai dengan 12 cm. Kita juga tidak akan tahu ya 200 tahun lagi bumi kita ini akan seperti apa. Karena kita juga diusia sampai Rasulullah Muhammad sampai usia berapa? 60 ya. Dalam waktu 60 tahun itu bumi kita tidak terlalu signifikan perubahan. Belum puas silakan tanya. Foto dulu Pak. Ingat-ingat tadi definisi batu ya, kumpulan dari mineral kan, kolumnar join atau pekartian. Nah ini adalah penyusun batuan diabas ya, namanya piroksen dan plagioklas. Dilihat ya, ada butiran putih berserakan. Namanya apa? Dengan kecepatan yaitu sekitar 7 sampai 10 cm per tahun. Mungkin bisa dikalkulasi yang terjadi di Himalaya. Konvergen ini bisa terjadi tumbukan. Tapi sangat lama ya kalau dikalkulasi. Sekarang berapa jarak ribuan kilometer asal gitu kan bisa dihitung. Itu ya perkiraan manusia. Nanti di sini
Nah, caranya gimana? Batu bongkar ini nanti tipis sampai rambut kita itu dibagi menjadi 10. Tipis sekali, makanya dinamakan dengan sayatan tipis atau insection. Itu bermacam-macam, kayak pelangi. Nah, warna itu menandakan beberapa mineralnya, ya. Itu banyak mineralnya. Misalnya tadi ada batu kismika, kalau di dalam insection warnanya apa? Ya. Nah, kalau pengen tahu harga ini, nah, Mana lagi? Video dulu video. Jadi ini bukan untuk pameran saja ya, memberikan inspirasi. Siapa tahu teman-teman di sini mau jadi ilmuwan semua. Amin. Yo, ya. Bagaimana? Nah, apakah sudah dingin? Aku belum ada contohnya. Tuh gede banget mukanya. Beda logonya belum ada. Minus 17. Apa? Minus 17. Mas kulkas. Iya kan? Udah, sini aja sama aku. Terus nanti di mikroskop di situ. Yang ada di dalam batuannya. Jadi ketika kita mengambil sampel batuan ya ke lapangan, itu belum tahu ya jenis batuannya apa, mineral penyusunnya apa. Jadi untuk mengetahui jenis batuannya, mineral penyusunnya dan nama batuannya dicek di sini. Ini namanya alatnya XRF. Jadi untuk mengetahui senyawa-senyawa kimia yang ada di dalam batuan tersebut. Caranya batuannya itu dihaluskan cairkan, nanti bentuknya seperti mangkok. Nanti caranya akan kondensasi ke protein yang ada di dalam batuan. Kalau yang beban, jadi biasanya digunakan oleh teman-teman peneliti dari Pusat Riset Kebencanaan Geologi. Jadi untuk meneliti gerakan tanah, longsor seperti itu. Jadi batuan atau tanah, sampelnya kita masukkan ke dalam alat itu, kemudian dikasih air. Ibaratnya kalau tanah kena hujan, ya, itu seberapa besar dia bisa menahan agar tidak longsor. Dan nanti dianalisa tingkat keworkan. Kalau yang sebelah sana itu alat thin section namanya, atau sayatan tipis batuan. Jadi kita bikin sayatan tipis, ditempel di kaca seperti preparasi kalau kita mengecek contoh-contoh. Nanti baru dicek di bawah mikroskop. Nanti mineral batuannya apa? Baru nanti diketahui jenis batuannya. Gantian ya, kesana, gantian. Ya.
Jadi butuh prosedur dan penyimpanan agar sampel tanah itu kondisinya masih sama saat pengambilan. Jadi disimpannya di suhu minus 17 derajat Celcius. Jadi kalau kita ngambil sampel tanah di sana, maka terjadi di sana. Yakin ya? Cepat ya, 20 orang. Bergantian. Yang sudah nanti ganti. Apa ya? Khusus untuk menyimpan sampel-sampel tanah bukan untuk tempat kita tinggal ya. Ini dari daerah pesisir kami dari ya. Ini itu maksudnya teman-teman ini passion di sini diberi mau jadi rambutan boleh pekerjaannya sudah